28,5 FM Celebes Radio Hits News and Talk Celebes People masih di 88,5 FM. Nah, sekarang di blak-blakan seru ini saya sudah bersama dengan PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, ada Dr. Gigi Ita Esdiana Anwar MKes. Assalamualaikum Ibu Ita, apa kabar sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu waktunya bisa menyempatkan untuk ikutan di blak-blakan seru. Ibu, ini kita mau tahu, kemarin kan ada program dahsyat ya kan di launching, yaitu Dapur Sehat Atasi Stunting Kampung KB Depasawi. Nah, ini kita mau tahu Ibu, ini sebenarnya program dahsyat ini seperti apa dan tujuannya seperti apa sih Ibu? Oke, jadi sesuai Perpres 72 2021 kemudian diteruskan dengan Perban nomor 12 Desember 2021, maka dinas kami, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai sekretariat stunting. Jadi kami bekerja keras untuk terjadinya percepatan penurunan stunting. Salah satunya dengan launching Dasar. Dasar itu adalah Dapur Sehat Atasi Stunting, di mana intinya adalah pelibatan masyarakat. Yang terjadi adalah pemberdayaan masyarakat. Oke, jadi pemberdayaan masyarakat ya Ibu ya. Kenapa? Ya dengar. Kenapa kami di Kampung KB Depasawi? Karena kebetulan setelah pemeriksaan administrasi, maka Kampung KB atau Kampung Keluarga Berkualitas Depasawi alhamdulillah masuk 5 besar tingkat provinsi ya, 5 besar tingkat provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kami launching pertama adalah di situ. Jadi apa yang terjadi dengan dahsyat ini atau membuat Dapur Sehat Atasi Stunting, pastinya itu merupakan edukasi. Kami selalu dengan edukasi bersifat preventif promotif ya, di mana kita perbaikan gizi dan konsumsi pangan ibu hamil, ibu menyusui, balita, ya apalagi baduta. Dan dalam hal ini pasti masyarakat kita beri sosialisasi dulu terkait apa yang akan dia jangkau, bercita rasa dan bergizi tinggi pastinya. Malah kami mengajak ibu-ibunya untuk ayo kita sama-sama, misalnya sama-sama masak bubur waktu itu ya, bubur ayam. Setelah itu kami edukasi bahwa makanan yang benar adalah yang begini, yang bersih, yang berkualitas, yang bergizi, dan juga kita ajarin, Bu, ayo mana anaknya, kita kasih makan dan seterusnya. Sebenarnya konsep dari dasar itu harusnya mengajarkan mereka membeli dari apa yang sudah kita bikin. Tetapi untuk awal kami tidak memberikan enggak jual dulu, tetapi lebih memperkenalkan dulu, begitu barangkali. Jadi kami dengan cara begitu, kami mengajarkan ibu-ibunya itu tahu bagaimana sebenarnya memberi makan kepada anak-anaknya, pastinya setelah ASI eksklusif ya. Jadi tidak mengganggu ASI begitu. Begitu barangkali. Nah, ini Ibu kan sudah ada di Kampung Depasawi ya kan. Nah, kita mau tahu juga apakah ada tempat lain yang menjadi nanti fokus dahsyat ini, karena kan bahkan kemarin sudah masuk ya 5 besar dari kampung yang tadi Ibu sebutkan gitu, yang tentunya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sih memberikan gizi yang baik untuk anak-anak. Ya, pastinya harus berlanjut. Jadi di Kota Makassar kita mempunyai 16 kampung KB. Dulu kampung keluarga berencana ya. Sekarang bukan KB, KB-nya keluarga berencana, tapi kampung yang berkualitas. Di mana di dalam kampung itu SKPD terkait ikut membina, bukan cuma dari DPPKB. Jadi mengharapkan keluarga-keluarga yang ada di dalam itu adalah keluarga yang berkualitas, yang tahu mandiri, yang bisa menjaga apalagi masalah kesehatan dan tidak boleh terjadi stunting ya. Kami sekarang adalah sekretariat stunting. Jadi apa-apa yang terjadi harusnya tanggung jawab kami sebagai preventif promotif, memperkenalkan semuanya ya. Apalagi 16 kampung KB yang ada di Kota Makassar, pastinya kita lebih fokus ya. Kami juga mempunyai DPPKB Kota Makassar mempunyai inovasi terkait stunting, yaitu LOPIS ya, Lorong Pengendali Stunting, di mana tahun 2022 stunting di Kota Makassar dengan 33 lokus. 33 lokus inilah nanti kita akan terapkan dahsyat ini ya, dahsyat ini. Untuk sementara kami sudah turun, sudah membuat profil sasaran-sasaran, di mana sasaran pastinya pasangan usia subur, remaja, calon
pengantin ya, kemudian ibu hamil, ibu nifas, anak baduta dan balita. Jadi segala jadi ini semua adalah sasarannya ya Ibu? Ya, sasarannya. Jadi ini semua yang pencetus sehingga terjadinya stunting. Utamanya faktor lingkungan kita perhatikan. Karena salah satu penyebab stunting adalah karena faktor lingkungan juga. Atau masyarakat yang belum ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat. Kami sedang menyisir. Semua lokus kita sisir, apalagi yang 33 lokus ditambah 1.000 lorong wisata yang akan dilaksanakan di Kota Makassar. Kami insya Allah menjadikan lorong-lorong tersebut bebas dari stunting. Jadi target luar biasa, amin. Iya, begitu. Baik, Ibu, ini kan targetnya sangat luar biasa, seperti itu untuk mencegah stunting di Kota Makassar khususnya. Selain program dasar, ada nggak sih Bu program strategis lain? Tadi juga ada LOPIS gitu kan. Nah, program strategis lain di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bawah Ibu Dr. Gigi Thais Diana Anwar ini seperti apa? Oh iya, benar. Jadi kalau saya jelaskan LOPIS dulu, lorong pengendali stunting itu bukan fisik lorong yang kami benahi, tetapi lebih ke masyarakat yang tinggal di dalam lorong bersifat preventif dan promotif dengan sasaran-sasaran yang saya katakan tadi, pasangan usia subur, calon pengantin, ya, kemudian reproduksi remaja, bagaimana ibu hamil, baduta dan balita. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah terjadi yang namanya penandatanganan komitmen bersama. Penandatanganan komitmen bersama ini bagaimana menghadapi calon pengantin 3 bulan sebelumnya, memberi mereka bekal edukasi. Makanya kemarin kami MOU penandatanganan komitmen bersama bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kemenak, 15 camat sekota Makassar, 15 ketua KUA kecamatan, dan pastinya diketahui oleh Ketua TPPS Kota Makassar, Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting yaitu Ibu Wakil Wali Kota, dan mengetahui Bapak Wali Kota Makassar. Ya, adapun inovasi yang kita bikin di Dinas Pengendalian Penduduk, yaitu ada di luar dari LOPIS, ada namanya SIKD. Ya, SIKD itu adalah Sistem Informasi Kinerja Kader, di mana kader kami PPKBD dan sub PPKBD di Kota Makassar berjumlah 1.149 orang ini, penguatan dengan adanya SK Perwali, dan ada namanya indikator yang harus dicapai. Ini semua kita menggunakan aplikasi by online sehingga kita melihat apa yang mereka laksanakan itu benar-benar sesuai yang kita harapkan, tidak menggunakan kertas lagi sulit ya di Kota Makassar. Jadi kita by aplikasi. Ada juga namanya Masiga ya. Masiga itu manajemen sistem informasi keluarga. Jadi sistem manajemen informasi keluarga di mana setelah pendataan itu kami akan mapping dan supaya edukasi kami, penyuluhan kami itu tepat sasaran dengan adanya aplikasi itu. Juga ada Lakemaimi Nasa ya. Lakemaimi Nasa itu yaitu dia laporan kelahiran, laporan kematian, utamanya laporan migrasi penduduk di Kota Makassar. Karena selama ini kematian kelahiran itu mungkin ada ya, sudah ada di Capil, tapi kami lebih dari by name, by address, by nick ya, teman-teman kami, kader-kader kami, ditambah dengan migrasi. Selama ini mungkin kurang terkontrol migrasi, ini kami ditambah dengan aplikasi sendiri lagi yang dikatakan tadi, Lakemaimi Nasa. Kemudian ada juga Siagangki ya. Siagangki itu artinya siap berintegrasi membangun bangsa Kota Daeng. Ini adalah bagaimana kami bisa merekrut, mengatur IPKB kami, penyuluh kami yang notabene mereka itu adalah rekrutan vertikal dari pusat ya. Jadi gaji mereka dari pusat. Tetapi kami akan membuat MOU dengan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan di mana kinerja mereka kami yang kontrol melalui aplikasi. Berdasarkan itulah kami akan sampaikan ke BKKBN apakah mereka berkualitas, mereka bisa naik pangkat dan sebagainya. Dari segalanya ini kita berusaha maksimal, karena selama ini mungkin mereka bilang
saya kan vertikal, iya. saya kan begini. Kalau ini nggak bisa lagi. Kami yang harus menentukan apakah memang mereka kerja, dan dengan adanya aplikasi ini kelihatan kinerja mereka. Mereka akan input semua pekerjaannya dengan foto dan semua untuk kita melihat apakah benar apa yang dia laksanakan. Itu 5 inovasi tahun 2022 yang akan kami laksanakan di tahun ini. Semoga tidak ada halangan dan bisa berjalan lancar. Amin, amin. Lancar terus Ibu, sangat visioner dan pastinya juga sudah berbasis digital ya. Sangat kekinian. Ya, semua aplikasi. Karena kita menuju Metaverse. Metaverse, luar biasa. Sangat lengkap informasi yang diberikan oleh Ibu Dr. Gigi Taisdiana Anwar MK sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu.